Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Inter Milan dipastikan keluar sebagai juara Piala Super Italia setelah berhasil mengalahkan sang rival AC Milan. Sementara Manchester United gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang oleh Crystal Palace dengan skor 1-1. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Manchester United yang gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang Crystal Palace dengan skor 1-1. Mereka pun harus kehilangan Casemiro di laga selanjutnya melawan Arsenal karena akumulasi kartu kuning. Manchester United gagal meraih kemenangan di laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris. Skuad Setan Merah harus ditahan imbang oleh Crystal Palace dengan skor 1-1. Pada pertandingan ini, Setan Merah unggul terlebih dahulu melalui gol Bruno Fernandes pada menit ke-43. Gol Bruno itu dicetak dengan skema yang sangat indah. Saat itu Wout Weghorst yang punya skema dengan menarik 3 pemain bertahan Crystal Palace. Bruno yang punya ruang kosong langsung melepaskan tembakan dan berbuah gol. Gol ini sekaligus menjadi catatan spesial bagi gelandang timnas Portugal itu. Pasalnya Bruno sudah terlibat dalam 100 gol yang dicetak Manchester United di semua kompetisi. Sayangnya harapan anak asuh Erik ten Hag untuk meraih kemenangan harus pupus. Sebab Michael Olise berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time. Sebenarnya skuad Setan Merah bisa saja memenangkan laga ini. Namun peluang emas yang didapatkan Casemiro jelang pertandingan berakhir gagal dimanfaatkan dengan baik oleh ex Real Madrid itu. Saat itu Casemiro menerima umpan dari Bruno Fernandes dari situasi sepak pojok. Sayangnya pemain 30 tahun ini gagal menyodorkan bola ke gawang yang kosong. Selain itu terdapat juga momen menarik yang terjadi di tengah-tengah pertandingan. Tepat di menit ke-56 pertandingan mesti dihentikan sementara. Pasalnya terdapat seorang pitch invader yang masuk ke lapangan dan langsung berfoto selfie dengan Casemiro. Bicara soal Casemiro nih, dia pun dipastikan akan absen di laga melawan Arsenal. Pasalnya ex-gelandang Real Madrid ini terkena akumulasi kartu kuning. Kemudian ada hasil pertandingan final Piala Super Italia di mana Inter Milan dipastikan juara setelah melibas AC Milan dengan skor 0-3. Nah, di laga ini juga ada momen di mana Lautaro Martinez melakukan selebrasi jemur baju ala Lionel Messi. Kemudian ada hasil dari Supercoppa Italia, Inter Milan yang berhasil meraih gelar Supercoppa. Pada laga ini skuad asuhan Simone Inzaghi mengandaskan AC Milan dengan skor 3 gol tanpa balas. Babak pertama skuad Nerazzurri sudah berhasil unggul dengan 2 gol. Unggul 2 gol membuat Inter Milan menurunkan temponya. Namun hal tersebut nggak dimanfaatkan dengan baik oleh AC Milan. Pada akhirnya di menit ke-77, Lautaro Martinez berhasil menambah keunggulan 3-0 bagi skuad Nerazzurri. Menariknya setelah mencetak gol, Lautaro melakukan momen unik. Momen tersebut yakni dengan berselebrasi menjemur baju ala Lionel Messi. Hingga wasit meniupkan peluit panjangnya nggak ada lagi gol yang tercipta. Ini membuat skuad Rossoneri harus segera bangkit dari keterpurukan. Pasalnya dalam beberapa laga terakhir skuad asuhan Stefano Pioli mendapatkan hasil yang kurang baik. Selanjutnya masuk ke sesi bursa transfer di mana Leicester City sedikit lagi mendapatkan Victor Christiansen dari FC Copenhagen. Skuad The Fox kepincut dengan pemain muda ini karena penampilan impresifnya. Bersama skuad Bayern Hall, Christiansen sudah tampil sebanyak 24 pertandingan. Agar bisa menggait Christiansen, skuad The Fox harus merogoh kocek sekitar 20 juta euro. Selanjutnya masuk ke kabar Manchester City yang telah mencapai kesepakatan dengan Massimo Perrone. Mereka sempat mendapat penolakan dari Presiden Vélez Sarsfield. Pada akhirnya Perrone yang sudah dihubungi langsung oleh Pep Guardiola mendapatkan lampu hijau. Kabarnya dia akan bergabung setelah menyelesaikan turnamen Sudamericano U20. Kita beralih ke bursa transfer musim dingin guys. Ada Wolverhampton yang resmi mendatangkan Pablo Sarabia. Sedangkan Atletico Madrid juga sudah sepakat mendatangkan Memphis Depay dari Barcelona. Masih dari seputaran Liga Inggris guys, ada Wolverhampton yang baru saja memperkenalkan Pablo Sarabia. Skuad The Wanderers harus membayar 5 juta euro kepada Paris Saint-Germain. Kedatangan pemain asal Spanyol ini diharapkan bisa menambah kekuatan lini serang anak asuh Julen Lopetegui. Pasalnya saat ini mereka masih kesulitan untuk mencetak gol. Dari 19 pertandingan mereka tercatat baru memasukkan 12 gol saja. Setelah Wolves ada Chelsea yang sudah menawar Moises Caicedo yang saat ini membela Brighton. Skuad The Blues kabarnya sudah menyodorkan tawaran sebesar 75 juta euro.
Sayangnya peluang Chelsea mengamankan jasa gelandang timnas Ekuador ini tergolong sulit. Sebab skuad The Seagulls nggak berniat untuk menjualnya pada musim dingin kali ini. Brighton baru akan mendengarkan tawaran untuk Caicedo pada musim panas nanti. Di kabar Chelsea lainnya, di mana Arsenal siap membajak Raheem Sterling. Member timnas Inggris ini masuk dalam daftar belanja setelah gagal merekrut Mikhailo Mudryk. Penampilan Sterling yang kurang apik bersama skuad The Blues bisa menjadi kesempatan The Gunners mendatangkannya di bursa transfer musim panas nanti. Di sisi lain, skuad The Gunners harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Sterling. Pasalnya raksasa asal Spanyol itu baru-baru ini juga kepincut dengan jasanya. Bicara soal klub Spanyol, ada Atletico Madrid yang telah mencapai kesepakatan dengan Memphis Depay. Los Rojiblancos membayar 3 juta euro menggait pemain Barcelona itu. Pemain asal Belanda ini diikat kontrak sampai tahun 2028. Depay diboyong untuk mengisi kekosongan di sektor penyerangan Atletico Madrid. Sebab skuad asuhan Diego Simeone baru saja ditinggal oleh Joao Felix. Next, ada Bayern Munchen yang dikabarkan sepakat mendatangkan Yann Sommer. Kita bertolak ke kabar Arab Saudi, ada Sergio Busquets yang menolak tawaran dan ogah bergabung ke Al Nassr. Kita beralih ke Jerman, Yann Sommer baru saja here we go ke Bayern Munchen. Penjaga gawang asal Swiss ini direkrut dengan uang sebesar 10 juta euro. Cedera yang diderita oleh Manuel Neuer membuat skuad di Rotten harus mencari kiper baru. Kehebatannya dalam menjaga gawang Bayern Mönchengladbach memang sudah diakui banyak orang. Masih dari Jerman, kini ada kabar dari sang rival yakni Borussia Dortmund. Skuad di Borussen baru saja meresmikan Julian Reisen dari Union Berlin. Bek sayap asal Norwegia ini direkrut untuk menambah lini pertahanan skuad asuhan Edin Terzic. Performa pemain 25 tahun ini cukup baik di skuad di Elseman. Terbukti dia hampir bermain di semua laga pada kompetisi Liga Jerman musim ini. Kita pindah ke Italia guys, ada kabar dari raksasa Serie A Inter Milan. CEO Nerazzurri BP Marotta mengatakan jika manajemen klub pede untuk memperpanjang bek andalan mereka yakni Milan Skriniar. Meski kontrak pemain berpaspor Slovakia itu akan habis pada Juni ini, Marotta mengaku tidak khawatir. Ia mengatakan jika klub optimis sang pemain akan bertahan di Giuseppe Meazza. Selain itu, Marotta juga menanggapi santai tentang rumor Skriniar yang diincar PSG. Dia menganggap itu adalah hal yang wajar bagi seorang pemain kunci sebuah klub. Setelah dari Eropa, kita pindah ke Arab Saudi. Sergio Busquets kabarnya sudah menolak tawaran dari Al Nassr. Sebab sang pemain kurang tertarik bermain di Timur Tengah. Usut punya usut, Busquets lebih tertarik bermain di Liga Amerika Serikat. Sebelumnya gelandang Barcelona ini ditawari gaji 20 juta pounds per musim oleh skuad The Global Club. Tawaran besar itu bukan tanpa alasan ditawarkan oleh Al Nassr. Sebab juru taktik mereka yakni Rudi Garcia sangat menginginkan Busquets berada di skuadnya. Jurgen Klopp ingin mempertahankan Roberto Firmino yang kontraknya berakhir di musim panas nanti. Berikutnya guys, ada Real Madrid yang tertarik untuk mendatangkan Alejandro Garnacho. Selanjutnya masuk ke ulasan spesial klub yang diawali dari raksasa Merseyside Liverpool. Klub yang bermarkas di Stadion Anfield itu punya performa buruk di kompetisi Premier League musim ini. Mereka pun berbenah dengan mendatangkan Cody Gakpo untuk mengisi lini penyerangan. Akan tapi sang pelatih Jurgen Klopp mengaku belum puas dengan performa Gakpo di 3 pertandingan. Klopp menilai winger Belanda itu belum bisa beradaptasi di Liga Inggris. Mengantisipasi performa Gakpo yang belum menentu, juru taktik Jerman ini pun mempertahankan satu pemain. Kabarnya Liverpool berminat untuk mempertahankan Roberto Firmino. Kontrak pemain asal Brazil ini memang akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Klopp menilai Firmino adalah salah satu pemain yang sedang dibutuhkan Liverpool. Di samping itu juga penyerang 31 tahun ini masih ingin berkarir di Eropa dan enggan cabut dari Anfield. Keputusan Liverpool memperpanjang Firmino disebabkan karena di bulan Januari ini mereka nggak akan mendatangkan pemain anyar. Dengan begitu skuad The Reds masih mengalami krisis penyerangan. Bicara soal krisis penyerangan, Real Madrid juga mengalami hal serupa. Pasalnya kontrak Karim Benzema masih belum ada kejelasan di Santiago Bernabeu. Menurut laporan, mereka pun tertarik mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United. Namun peluang El Real mendatangkan sang pemain diperkirakan cukup kecil. Sebab skuad The Red Devil bersedia untuk memperpanjang kontrak winger 18 tahun tersebut.
Maka dari itu Setan Merah akan menaikkan gajinya menjadi 20.000 pounds per pekannya. Kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Pep Guardiola yang sumringah karena 3 pilarnya sudah bisa tampil di laga melawan Tottenham Hotspur. Sementara Carlo Ancelotti ingin membawa Real Madrid dari keterpurukan setelah gagal menang di beberapa laga. Sesi konferensi pers untuk laga besok kita awali dari pertandingan big match antara Manchester City dan Tottenham Hotspur. Kalau dilihat dari rekor pertemuan, skuad Citizens punya catatan buruk. Sejak tahun 2020, pasukan Pep Guardiola harus menelan 4 kekalahan dari 6 pertemuan. Mereka pun cuma bisa memenangkan 2 laga saja di tahun 2021 lalu. Dengan rekor buruk itu, Pep Guardiola justru pede bisa meraup 3 poin penuh. Sebab dalam sesi konferensi persnya, pelatih asal Spanyol ini menyebut skuad Citizens mendapat 2 amunisi baru. Guardiola bilang kalau Ruben Dias dan John Stones telah kembali ke sesi latihan pasca mengalami cedera. Kehadiran keduanya tentu bisa mengatasi buruknya sektor tempur Citizens. Kita beralih ke kubu Tottenham Hotspur yang akhir-akhir ini sering diberitakan sedang gak harmonis. Pelatih mereka Antonio Conte bahkan secara terang-terangan mengkritik manajemen. Dia mengatakan kalau manajemen di Lille White gak punya visi dan misi yang jelas. Akibat hal itu, manajemen pun berencana untuk mengganti sang juru taktik dengan Thomas Tuchel. Berikutnya masuk ke sesi konferensi pers menjelang babak 16 besar Copa del Rey antara Villarreal dan Real Madrid. Carlo Ancelotti selaku pelatih mengaku ingin keluar dari keterpurukan. Seperti diketahui dalam beberapa laga terakhir, El Real kerap menuai hasil negatif. Walaupun mengusung kemenangan, Ancelotti menyebut kalau laga ini nggak akan berjalan mudah. Pelatih Italia ini pun akan mengerahkan seluruh tenaganya agar bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya. Terakhir kita masuk ke sesi seputaran tim nasional di mana salah satu media Qatar yakni Doha News mengkritik kemerosotan kualitas sepak bola Kuwait. Hal ini dipicu karena kekalahan Kuwait atas timnas Garuda 2022 lalu. Mereka menyebutkan kalau kekalahan tersebut sangat memalukan. Pasalnya media tersebut membandingkan timnas Kuwait yang sangat kuat di masa lampau. Media itu juga bilang kalah di kandang sendiri merupakan hal yang sangat memalukan. Apalagi Kuwait mesti tunduk dari skuad asuhan Sintayong yang hanya menggunakan materi pemain muda. Piala AFF dikabarkan akan masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Di kabar penutup nih ada Sintayong yang tetap memimpin timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Bicara soal pemain muda, timnas Garuda mendapatkan beberapa kabar baik. Kabar pertama datang dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Pria 52 tahun ini telah memastikan jika Piala AFF akan segera masuk kalender FIFA. Itu artinya semua klub yang memiliki pemain timnas di negara ASEAN wajib mengirimkan pemainnya. Hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat baik bagi skuad Garuda. Pasalnya pada pentas Piala AFF 2022 lalu Indonesia tidak bisa diperkuat 2 punggawa andalannya. 2 nama itu adalah Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Keduanya dicoret beberapa saat sebelum turnamen dimulai karena tidak mendapat izin dari masing-masing klub. Setelah itu kabar baik datang dari Garuda Muda U20. Pasalnya mereka dipastikan akan masih dipimpin oleh Sintayong pada pentas Piala Dunia dan Piala Asia 2023. Hal ini tentu menjadi angin segar setelah isu pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya isu itu beredar setelah timnas Indonesia gugur di babak semifinal AFF kemarin. Kabarnya pelatih 52 tahun itu segera kembali pada 1 Februari nanti. Dia mengatakan jika timnas akan melakukan persiapan untuk mempersiapkan Piala Dunia dan Piala Asia 2023. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Naufal De Gea. Gak sabaran lihat duel Arsenal lawan MU. Coba kalian tebak guys, skornya nanti berapa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.